menjadi hakim. Yohanes 12 nomor 48. Siapa yang menolak aku, dia sudah memiliki hakimnya. Yaitu perkataan yang aku katakan, perkataan itulah yang akan menjadi hakim mereka kelak di akhir zaman. Jadi orang Kristen ini akan dihakimi oleh Yesus. Siapa yang mengajarkan engkau menyembahku? Siapa yang mengajarkan engkau mengimani Paulus? Siapa yang mengajarkan engkau mengkitabkan Bible? Akan dihakimi karena Yesus tidak pernah mengatakan perkataan yang sekarang menjadi pedoman Kristen. Itu yang pertama. Kemudian Yesus itu mengatakan serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba artinya non-Yahudi ke Yahudian. Tolong dong, tanyakan kepada saya, infokan kepada saya. Mulut mana yang bisa mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi rohani? Ayo dong, siapa dong yang mengaku? Mulut mana yang bisa mengatakan Islam itu adalah agama yang nyamar-nyamar Yahudi? Serigala nyamar domba artinya non-Yahudi yang nyamar-nyamar sebagai Bani Israel. Siapa agama di antara Islam dan Kristen ini yang mengaku sebagai Yahudi? Yang mengaku sebagai pelanjut Yahudi rohani? Islamkah atau Kristen? Siapa yang mengambil Tuhannya orang lain lalu menjadikannya sebagai manusia? Kristen. Siapa yang mengambil kitabnya orang lain yang menjadikannya sebagai perjanjian lama? Kristen. Jadi yang nyamar-nyamar seperti Yahudi siapa? Kristen. Gak ada itu ceritanya. Lalu kemudian pembuat kejahatan. Kristen itu oleh Yesus disebut sebagai pembuat kejahatan. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa Kristen ini menyembah Yesus? Kehendak Bapa. Tapi Bapak Paulus bukan Bapak yang di surga. Atas kehendak siapa Kristen ini makan babi? Bapak Paulus. Atas kehendak siapa Kristen ini tidak bersunat? Bapak Paulus bukan Bapak yang di surga. Lalu siapa yang diusir? Mereka yang menyebut nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus. Siapa itu? Kristen. Kalian semua pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Lalu dalam Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan ini dilemparkan ke mana? Bukan ke Ancol. Bukan. Tapi dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu kemudian dikatakan dalam Matius 24 nomor 15. Matius 23 nomor 15. Sorry. Di situ terang sekali dikatakan, celaka engkau ahli Taurat, orang Farisi, ya, orang munafik, ahli Taurat, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka. Jadi ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi yang menggunakan orang Romawi dan Yunani masuk ke dalam pengikutnya, itu sebagai apa? Orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Agama mana yang didirikan oleh ahli Taurat? Kristen. Agama mana yang dibentuk oleh orang Farisi, Paulus? Kristen. Siapa nama penyebutan agama di dalam Antioquia pengajaran Paulus? Kristen. Jadi yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu siapa? Kristen. Yang dilempar ke neraka, yang dikatakan sebagai ahli neraka itu siapa? Kristen. Lalu yang disebut Yesus dalam Yohanes 7 nomor 49 itu siapa? Terkutuklah orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Siapa mereka itu? Ya Kristen. Efesus 2 nomor 15, Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah memerdekakan kita dari aturan Tuhan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Kristen, bong. Yesus menyebut Kristen itu adalah antikristus. Mau bukti? Silakan Anda buka kitab saudara, saya tuntun Anda supaya Anda paham. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Barusan kita mendengarkan saudara Rantepera. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah ilahi dan manusia. Itu bukti dia antikristus. Sementara dalam kitabnya sendiri diterangkan, dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap manusia. Dia tidak akan pernah berubah menjadi ayam, sapi, kucing, malaikat, apalagi Tuhan.
Yesus selama-lamanya adalah manusia. Kalau ada yang tidak mengimani Yesus sebagai manusia, 2 Yohanes 1:7, dia adalah antikristus dan itu adalah Kristen. Demikian. Terima kasih Bapak juga. Waktu habis, silakan lantai perak. Lantai perak. Lantai perak. Oh, lantai. Loh. Halo? Suaranya nggak ada. Om, nggak ada suaranya, Om. Ada suara saya, teman-teman. Udah. Lanjut. Suara saya sudah ada. Oke. Jadi di sini ayat yang Suma bawakan justru menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi teman-teman muslim ini memang tidak sanggup untuk menganalisa ya atau mengolah kalimat. Di sini di sini ada kata bukan. Coba lihat ya, di sini ada kata bukan ya. Saya besarkan ya. Di sini ada kata bukan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kalau cuman kata setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ini dikatakan bukan setiap orang. Artinya sama seperti kita, misalnya setiap di dalam satu komunitas ya, atau semua orang yang melamar kerja itu, atau yang mendaftar di kuliah itu, bukan semua akan diterima. Tetapi orang yang tidak memiliki persyaratan yang cukup, tidak akan diterima. Sama seperti yang digunakan di kalimat di ayat ini yang Suma bawakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku, apa itu kehendak Bapakku? Kehendak Bapakku supaya setiap orang percaya kepada anak. Dan supaya Yesus Kristus anak membangkitkan. Jadi Yesus Kristus yang akan membangkitkan. Di akhir zaman, membangkitkannya di akhir zaman. Kehendak Bapakku ialah apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini justru Suma sudah meruntuhkan imannya sendiri ya. Di sini dikatakan, dia sendiri yang mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ternyata yang di sorga itu disebut Bapa. Nah, kenapa di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah, ajaran Islam menyangkal Allah adalah Bapa. Saya sudah katakan tadi. Jadi di sini Suma mengambil ayat justru membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan akan selamat. Itu artinya ayat ini. Tetapi yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa supaya percaya kepada Yesus, supaya Yesus membangkitkan pada akhir zaman. Itu kehendak Bapa. Dan ini kehendak Bapa. Ajaran Islam menyangkal Allah adalah Bapa. Dan Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi judul perikopnya kita lihat sini, Yesus sedang berbicara tentang apa? Hal pengajar sesat. Siapa yang mengajarkan kesesatan yang menyangkal adalah Allah adalah Bapa. Dan menyangkal kehendak Bapa itu, bahwa kita harus percaya kepada Yesus supaya kita dibangkitkan pada akhir zaman. Ajaran siapa itu? Pengajar sesat dari siapa yang menyangkal itu? Kalau bukan Islam, siapa lagi? Siapa yang menyangkal? Kehendak Bapa. Kehendak Bapa supaya percaya kepada Yesus. Dan Yesus membangkitkan di akhir zaman. Ayat yang Suma bawakan justru penekanan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan selamat. Tetapi mereka yang percaya kepada Yesus yang akan dibangkitkan oleh Yesus di akhir zaman. Itulah kehendak Bapa. Dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Suma mengambil, tunggu ya.